Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Ibu Siti Amiroh dalam mata pelajaran IPA untuk kelas 7 semester 1 bab 1. Melanjutkan materi yang kemarin. Kalau yang kemarin kita sudah membahas tentang apa itu IPA, objek IPA, manfaat belajar IPA, dan proses penyelidikan IPA, maka kita lanjutkan untuk yang hari ini kita fokus ke bahasan tentang pengukuran. Untuk pengukuran pengertiannya merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Misalnya, kita melakukan kegiatan pengukuran panjang meja dengan panjang pensil. Dalam kegiatan tersebut, artinya kita membandingkan panjang meja dengan panjang pensil. Panjang di sini nanti itu artinya adalah besaran. Kalau panjang pensil yang kita gunakan itu nanti adalah sebagai satuan. Jadi nanti dalam pengukuran ada dua. Yang pertama ada besaran, yang kedua ada satuan. Besaran artinya atau pengertiannya adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Sedangkan satuan adalah pembanding dalam pengukuran suatu besaran. Jadi tolong diingat-ingat ya, kalau pengukuran itu pasti ada besaran dan satuan. Nah, kita lihat dulu, kita ada contoh pengukuran. Misalkan yang pertama, contohnya panjang meja 1 meter. Maka panjang di sini itu adalah besarannya, 1 itu nilainya dan meter itu satuannya. Yang kedua, massa beras 1,5 kg. Massa adalah besarannya, 1,5 itu nilainya dan kilogram itu satuannya. Yang ketiga, waktu tempuh dari sekolah ke rumah 10 menit. Nah, waktu itu besaran, 10 nilai, dan menit itu satuan. Contoh yang keempat, panjang papan tulis 15 jengkal. Panjang itu besarannya, 15 itu nilai, dan jengkal itu satuannya. Nah, ini ya penjelasannya. Untuk yang besarannya dari contoh di atas ada panjang, massa, dan waktu. Kalau satuannya ada meter, kilogram, menit, dan jengkal. Nah, satuan nanti itu ada dua ya Jaya. Ada satuan baku dan ada satuan tidak baku. Nah, meter, kilogram, sama menit di sini adalah satuan baku. Dan nanti untuk jengkal itu satuan tidak baku. Nah, kita bahas dulu yang satuan. Satuan itu adalah pembanding dalam pengukuran suatu besaran. Ada dua macam untuk satuan. Yang pertama satuan baku, yang kedua satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang sudah ditetapkan dan diakui secara internasional atau biasa disebut dengan SI, kepanjangan dari sistem internasional. Syarat satuan baku yang pertama, sifatnya harus berlaku secara internasional, bisa digunakan untuk seluruh negara, tidak hanya di Indonesia saja. Yang kedua, mudah ditiru. Yang ketiga, tidak berubah. Jadi kalau kita menggunakan pengukuran dimanapun hasilnya tetap sama, itu adalah syarat satuan baku. Contoh satuan baku misalkan meter, kilogram, sekon. Yang kedua adalah satuan tidak baku, yaitu satuan yang tidak diakui secara internasional karena ini hanya digunakan pada wilayah tertentu saja. Contohnya jengkal, depa, hasta, kaki, lengan, tombak, dan lain-lain. Itu adalah satuan tidak baku. Yang selanjutnya kita akan belajar tentang besaran. Besaran ada dua macam. Yang pertama besaran pokok dan yang kedua besaran turunan. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok yaitu besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran yang lain. Itu besaran pokok ya Cahaya pengertiannya. Yang kedua besaran turunan yaitu besaran yang diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok. Jadi kenapa namanya besaran turunan? Karena memang diturunkan dari besaran pokok. Kita bahas yang pertama dulu, ada besaran pokok.
Tolong diingat-ingat, besaran pokok ada 7 macam. Kalau besaran turunan banyak sekali, sepenting sampean hafal yang besaran pokok, maka nanti yang lainnya itu masuk besaran turunan. Apa saja besaran pokok? Yang pertama ada panjang. Panjang satuan meter. Lambang satuannya adalah M. Massa, yang kedua, massa satuan kilogram, lambang satuannya kg. Ketiga, waktu satuan sekon, lambang satuannya adalah S atau sekon. Yang selanjutnya suhu satuan Kelvin, lambangnya adalah K. Selanjutnya kuat arus listrik satuan ampere, simbolnya atau lambangnya A. Selanjutnya intensitas cahaya satuan kandela atau CD, satuannya jumlah zat mol, sama ya lambang satuannya. Nah, untuk besaran turunan, contohnya ada luas satuan meter persegi, volume satuan meter kubik, massa jenis satuan kilogram per meter kubik, kecepatan, percepatan, gaya, dan usaha. Itu untuk yang besaran turunan. Pokoknya selain 7 macam yang besaran pokok, maka itu semuanya nanti masuk yang besaran turunan. Untuk materi minggu depan itu tentang pengukuran besaran dan satuan serta konversi satuan. Untuk yang hari ini saya akhiri dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.